Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kenalkan, saya Hasan Ridwan Rauf. Di sini akan membuka presentasi dengan judul Peran Asuransi dalam Manajemen Risiko Industri Penerbangan yang fokus topiknya membahas terkait analisis bagaimana asuransi berkontribusi terhadap strategi manajemen risiko secara menyeluruh dalam industri penerbangan. Next. Baik, di sini ada topik pembahasannya yang mencakup. Yang pertama itu adalah latar belakang, next yang topik langsung. Nah, yang kedua ada lingkup risiko dalam industri penerbangan, yang ketiga adalah jenis-jenis risiko penerbangan, yang keempat ada kontribusi asuransi dalam mitigasi risiko, yang kelima ada tantangan asuransi penerbangan, yang keenam ada peran broker asuransi dalam penyesuaian solusi asuransi, yang ketujuh ada proses penilaian risiko asuransi, yang kedelapan studi kasus, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Di sini membahas terkait latar belakang yang awalan, yaitu industri penerbangan memiliki tingkat risiko tinggi, mulai dari keselamatan, operasional, hingga finansial. Asuransi berperan penting dalam strategi manajemen risiko dengan memberikan perlindungan terhadap kerugian, mendorong kepatuhan terhadap standar keselamatan, serta menjaga keberlangsungan operasional maskapai, yang dimana asuransi ini bisa membackup dari kecelakaan yang terjadi dalam industri penerbangan. Next. Di sini selanjutnya ada lingkup resiko dalam industri penerbangan, ada 4 poin. Yang pertama ada resiko operasional, yang kedua ada resiko hukum dan kewajiban, yang ketiga ada resiko keamanan, dan yang terakhir ada resiko keuangan. Di sini kalau untuk yang resiko operasional mencakup kegagalan teknis pesawat, kesalahan manusia, dan dampak kondisi cuaca ekstrimnya. Yang kedua adalah resiko hukum yang mencakup tuntutan hukum akibat kecelakaan, cedera penumpang, dan kerusakan properti. Yang ketiga ada keamanan, mencakup ancaman terorisme, sabotase, dan serangan siber. Yang terakhir adalah keuangan, yang dimana jika industri penerbangan tersebut membackup dari asuransi yang mencakup kerugian besar, fluktuasi harga bahan bakar, nilai mata uang, dan ketidakstabilan ekonomi di Indonesia. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis asuransi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rohana. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis asuransi. Untuk jenis-jenis asuransi ada tiga. Yang pertama ada asuransi honorer, yaitu asuransi dengan ada kerusakan atau tangan fisik pada badan pesawat. Dan yang kedua ada asuransi kewajiban pihak ketiga, yaitu menanggung resiko tuntutan hukum dari pihak ketiga atau non-penumpang akibat kecelakaan atau insiden oleh operasional pesawat. Kemudian yang ketiga asuransi kewajiban penumpang, yaitu melindungi maskapai dari diajukan atas cedera, kematian atau kehilangan bagasi selama penerbangan. Dan yang terakhir ada asuransi produk dan fasilitas. Nah, untuk asuransi ini yaitu mencakup resiko terkait cacat produk atau kerusakan fasilitas bandara dan hanggar akibat operasional penerbangan. Oke, next. Baik, untuk kontribusi ini, Selanjutnya, kontribusi asuransi dalam mitigasi risiko. Yang pertama, ada perlindungan finansial, menyediakan jaringan pengaman finansial yang signifikan, menanggung biaya perbaikan dan pergantian pesawat. Yang kedua, ada kepatuhan risiko. Banyak perjanjian internasional mewajibkan maskapai memiliki cakup asuransi tertentu, memastikan kepatuhan hukum, dan yang terakhir ada pendorong keamanan, mendorong praktik keamanan yang lebih baik melalui premi yang lebih rendah bagi maskapai.
Selanjutnya ada tantangan asuransi penerbangan, ketidakpastian pasar keuangan, dan tuntutan konsumen yang berkembang termaksud peningkatan kesadaran risiko dan pelayanan digital dan tantangan asuransi juga bersifat kompleks karena tingginya nilai pertanggungan, banyaknya regulasi internasional yang harus dipatuhi. Tantangan ini lebih kompleks karena tingginya nilai pertanggungjawaban, banyaknya regulasi internasional yang harus dipatuhi seperti ICAO dan IATA, serta volatilitas risiko seperti kecelakaan fatal, tuntutan hukum dari pihak ketiga, dan cuaca ekstrim, dan lain-lain. Selanjutnya, Selanjutnya ada peran broker asuransi dan penyesuaian solusi asuransi. Peran broker asuransi antara perusahaan asuransi dan tertanggung bertindak untuk kepentingan tertanggung. Bukan perusahaan asuransi menyediakan jasa penutupan polis dan penanganan klaim secara profesional. Membantu memilihkan produk dan perusahaan asuransi yang paling sesuai dengan profil resiko tertanggung. Penyesuaian solusi asuransi oleh broker menyelesaikan produk asuransi berdasarkan profil risiko spesifik perusahaan, termasuk lokasi operasional, jenis pesawat, data klaim historis, dan lainnya. Mereka juga menilai eksposur risiko, merancang kebijakan mitigasi, serta menegosiasikan premi yang kompetitif. Dalam beberapa kasus, broker juga bertindak sebagai konsultan risiko, membantu perusahaan mengintegrasikan asuransi ke dalam strategi manajemen risiko menyeluruh. Selanjutnya, proses penilaian risiko asuransi. Yang pertama, ada identifikasi risiko, yaitu dalam penilaian risiko, tahap awal adalah mengenali kemungkinan risiko. Ini mungkin termasuk bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi, atau tindakan manusia seperti pencurian dan kecelakaan. Yang kedua, ada analisis risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah analisis risiko. Ini termasuk menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif melibatkan teknik statistik untuk memperkirakan kemungkinan dan kemungkinan konsekuensi dari risiko yang diketahui. Yang ketiga ada evaluasi risiko. Pada fase berikutnya, risiko diperiksa dengan hati-hati untuk menentukan mana yang paling penting berdasarkan seberapa serius dan sering terjadinya. Perbandingan biaya pengelolaan risiko dengan keuntungan menurunkannya dilakukan, yang dikenal sebagai analisis biaya manfaat. Analisis ini membantu perusahaan asuransi dalam menentukan risiko mana yang harus diasuransikan dan bagaimana menentukan harga polis mereka secara efektif. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Najmi. Selanjutnya, di sini ada studi kasus di Bandara Soekarno-Hatta ini, dan asuransi tanggung jawab Bandara Soekarno-Hatta menghadapi berbagai resiko operasional seperti pecahnya permukaan runway, seperti pecahnya permukaan runway dan potensi kecelakaan lainnya. Untuk mengelola risiko ini, bandara menerapkan manajemen risiko berbasis standar ISO 31000 yang mencakup penggunaan asuransi tanggung jawab bandara, airport, liability insurance. Asuransi ini melindungi bandara dari kewajiban hukum terkait cedera tubuh, kerusakan properti, dan kehilangan nyawa akibat insiden selama operasi bandara, misalnya
klaim yang timbul dari kecelakaan di Bandara Halim Perdana Kusuma menjadi ujian nyata efektivitas asuransi ini. Secara terkoordinasi antara bandara dan perusahaan asuransi, sehingga tanggung jawab hukum dapat terpenuhi dengan baik tanpa mengganggu kelangsungan operasional bandara. Selanjutnya di sini ada solusi. Untuk solusi ini yang pertama ada terapkan predictive maintenance berbasis sponsor dan data historis. Lakukan inspeksi berkala dengan teknologi seperti drone, surveillance, dan ground penetrating radar atau GPR untuk mendeteksi dini kerusakan landasan. Yang kedua ini ada lakukan penilaian risiko menyeluruh atau risk assessment yang mencakup semua operasional. Integrasikan proses manajemen risiko ke dalam SOP harian seluruh unit kerja, bukan hanya sebagai dokumen formalitas. Selanjutnya yang ketiga ini ada buat protokol klaim berbasis digitalisasi dokumen dan pelaporan real time. Bentuk tim manajemen risiko dan hukum kasus yang menangani proses klaim secara cepat dan efisien. Selanjutnya dia ada melakukan pelatihan rutin terhadap petugas bandara dan unit darurat terkait prosedur tanggapan darurat dan asuransi, gelar simulasi insiden operasional secara berkala untuk melatih koordinasi antar pihak manajemen, keamanan, teknisi, dan asuransi. Dan yang terakhir ada siapkan strategi komunikasi krisis yang jelas dan transparan kepada publik dan media. Gunakan media sosial resmi untuk memberi kabar terkini soal tindak lanjut, insiden, dan jaminan keamanan operasional. Baik, kesimpulannya dari pemaparan rekan saya dan saya pribadi, yaitu Bandara Soekarno-Hatta telah menerapkan manajemen risiko berbasis ICO 31.000 untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai risiko operasional yang dapat mengganggu keselamatan dan keberlangsungan bisnis. Salah satu langkah mitigasi utama adalah penggunaan asuransi tanggung jawab, yaitu Airport Liability Insurance yang memberikan perlindungan hukum dan finansial terhadap klaim akibat kecelakaan, cedera, ataupun kerusakan properti selama operasi bandara berlangsung. Prosedur klaim asuransi yang terstruktur serta koordinasi antara bandara dan perusahaan asuransi memastikan penyelesaian tanggung jawab hukum tanpa mengganggu operasional. Namun, masih diperlukannya penyempurnaan regulasi untuk memperjelas batasan dan mekanisme klaim, sehingga perlindungan hukum dan finansial bagi bandara dapat lebih optimal. Next. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.